Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap sama siang Bu Nurul, saya Fahri Musli dari 1 ingin mempresentasikan materi larutan elektrolit dan non-elektrolit serta redox. Yang pertama saya akan membahas larutan elektrolit. Larutan elektrolit adalah zat-zat yang larut atau terurai ke dalam bentuk ion-ion dan selanjutnya larutan menjadi kondutor elektrik. Ion-ion merupakan atom-atom bermuatan elektrik. Contoh larutan elektrolit adalah dapat mengantarkan arus listrik, nyawanya dalam perawat air, dapat ionisasi sebagian atau elektrik lemah atau ionisasi sempurna elektrik kuat, mengandung ikatan ionik atau ikatan kovalen polar. Pada uji nyala lampu dan gelembung, larutan menghasilkan nyala lampu dan terdapat gelembung gas di sekitar elektrod. Biasanya elektrolit berupa asam, basa, dan garam. Elektrolit kuat itu contohnya asam kuat, HCl, HBr, Hi, H2SO4, HN03, basa kuat, NaOH, KOH, CaTOH2, BaOH2. Garam pada umumnya elektrik kuat, CO, NaCl, dan KBr. Elektrolit lemah itu contohnya asam lemah, H2S, HFCH, 3COOH, H3PO4, basa lemah, NH4OH, BeOH2, AlOH3. Larutan elektrolit kuat. Larutan ini sangat baik dalam menghantarkan listrik. Dalam percobaan uji daya hantar listrik, larutan elektrolit kuat akan menyalakan lampu dengan terang dan menghasilkan gelembung yang banyak. Ciri-ciri dari larutan elektrolit kuat adalah mengalami ionisasi sempurna. Artinya zat elektrolit akan terionisasi keseluruhannya. Hal ini disebabkan karena mengalami reaksi searah atau berkesudahan. HCl tanda kurung AQ, H plus tanda kurung AQ, Cl tanda kurung AQ. Memiliki derajat ionisasi tanda kurung A sama dengan 1. A merupakan perbandingan antara mol yang terionisasi dengan mol mula-mula. Karena semua mol mula-mula terionisasi, maka perbandingannya akan bernilai sama dengan 1. Contohnya, asam kuat, HCl, HBr, Hi, H2504, HN03, HCl04, HCl3. Basa kuat, LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH, CaOH2, SrOH2, BaOH2, dan sebagian garam. Larutan elektrolit lemah. Larutan ini kurang baik dalam menghantarkan listrik. Dalam percobaan uji daya hantar listrik, larutan elektrolit lemah akan menyalakan lampu dengan redup, bahkan mati, akan tetapi menghasilkan gelembung walaupun sedikit. Ciri-ciri dari larutan elektrolit lemah adalah mengalami ionisasi sebagian, artinya zat elektrolit akan terionisasi sebagian saja. Hal ini disebabkan karena mengalami reaksi kesetimbangan. HCN tanda kurung AQ, H plus tanda kurung AQ, ditambah Cn tanda kurung AQ. Memiliki derajat ionisasi tanda kurung A sama dengan 0, A1. A merupakan perbandingan antara mol yang terionisasi dengan mol mula. Karena sebagian mol mula terionisasi, maka perbandingan akan bernilai di antara 0 sampai 1. Contohnya, asam lemah CH3COOH, HyPO4, HCN, HF, dan lain-lain. Basa lemah AgOH, ZnOH2, NH4OH, dan lain-lain. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat mengantarkan arus listrik. Hal ini karena larutan non-elektrolit tidak dapat menghasilkan ion-ion. Ciri-ciri dari larutan non-elektrolit adalah tidak dapat mengantarkan arus listrik, tidak mengalami ionisasi, artinya zat non-elektrolit hanya terjadi perubahan wujudnya saja, tidak berubah menjadi ion. C6H1206 tanda kurung 5, C6H1206 tanda kurung AQ.
memiliki derajat ionisasi tanda kurung A sama dengan 0. Karena mol mula tidak ada yang terionisasi, maka perbandingannya akan bernilai di antara 0. Senyawanya dalam pelarut air tidak dapat diionisasi, mengandung ikatan kovalen nonpolar. Pada uji nyala lampu dan gelembung, larutan tidak menghasilkan nyala lampu dan tidak dapat gelembung gas di sekitar elektrod. Biasanya non-elektrolit selain asam, basa, dan garam. Non-elektrolit bisa berupa kovalen polar senyawa organik. Contoh senyawa larutan non-elektrolit adalah gula glukosa C86126, sukrosa C12H22011, urea C0NH22, alkohol metanol CH30H, etanol C2H5OHL. Perbedaan mendasar antara larutan elektrolit dan non-elektrolit adalah larutan elektrolit dapat mengantarkan listrik, sedangkan larutan non-elektrolit tidak dapat mengantarkan listrik. Bilangan oksidasi. Redoks sama dengan reduksi dan oksidasi. Reduksi adalah penurunan bilangan oksidasi. Oksidasi adalah kenaikan bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi 1. Logam golongan 1A sama dengan plus 1 Li, Na, K, Cs, Rb, Fr. Logam golongan 2A sama dengan plus 2 Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra. Logam golongan 3A sama dengan plus 3 aluminium. Yang kedua H plus sama dengan plus 1. Yang ketiga F min sama dengan min 1. Yang keempat O2 min sama dengan min 2. Yang kelima golongan 7A sama dengan min 1. Yang keenam golongan 6A sama dengan min 2. Untuk nomor 5 dan 6, jika senyawa kurang dari 2 unsur, artinya tidak berlaku. Contoh soal Na20. Na sama dengan plus 1 karena golongan 1A. 0 ditanya karena Na ada 2, maka 2 kali Na plus 1 titik O sama dengan 0. 2 kali plus 1 tambah 1 kali O sama dengan 0. 2 plus 1 kali O sama dengan 0. O sama dengan min 2. Senyawa yang berdiri sendiri biloksnya 1. Contoh H2 sama dengan O. Contoh soal redoks. Yang pertama CO2 bereaksi C2O4 2 min. C sama dengan plus 4. Kenapa plus 4? Karena O2 nya min 4. Dan hasilnya jika ditambah harus 0 atau setara. O sama dengan min 2 kali 2 karena O2 sama dengan min 4. C2O4 2 min. C sama dengan plus 3 kali 2 karena C2 sama dengan plus 6. O sama dengan min 2 kali 4 karena O4 sama dengan min 8. Plus 6 kurang 8 sama dengan min 2. Benar karena di soal 2 min jadi tidak setara, bukan 0. Reduksi sama dengan oksidator. Oksidasi sama dengan reduktor. A. Siapakah oksidatornya? CO2. Karena C mengalami penurunan biloks. B. Hasil reduksinya C2O4 2 min. Contoh soal redoks 2 sama dengan I min bereaksi I2. I sama dengan min 1. I2 sama dengan 0. Karena senyawa yang berdiri sendiri biloksnya 0. A. Hasil oksidasi sama dengan I2 karena biloksnya naik. B. Siapakah reduktornya? Sama dengan L. Yang pertama, reaksi reduksi. A. Reaksi pelepasan oksigen. Contoh 3Fe2O3 bereaksi 6Fe ditambah 3O2. B. Reaksi penangkapan elektron. Contoh F2 ditambah 2E bereaksi 2F. Yang kedua, reaksi oksidasi. A. Reaksi penangkapan oksigen. Contoh C plus 02 CO2. Yang B. Reaksi pelepasan elektron. Na NaT plus 6. Sekian presentasi dari saya yang mampu saya sampaikan. Semoga
presentasi ini dapat menaiki nilai tugas dan ulangan saya yang kurang. Untuk Bu Nurul, mohon menaiki nilai saya yang kurang-kurang. Mohon maaf jika ada kurang lebih atau salah kata. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, selamat siang Bu Nurul.